Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zarkasi selaku dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman, dan teman-temanku yang saya banggakan. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Febiola Safira dengan NIM akhir 2017 dan teman saya. Perkenalkan, saya Rahelia Maivanda Putri dengan NIM akhir 2040. Saya Lima Alikana Marsiha dengan NIM terakhir 2016. Baik, tanpa berlangsung lama, kami akan mempresentasikan tentang flowchart dan kode program pada studi kasus kalkulator cicilan bulanan. Baik, selanjutnya adalah pemaparan tentang flowchart. Flowchart diawali dengan mulai, lalu dilanjutkan dengan penginputan data. Dari inputan data inilah kita dapat mengetahui besaran bunga bulanannya. Hasil dari perhitungan bunga bulanan akan mendapatkan dua putusan. Apakah bunga bulanan kurang dari 0 atau bunga bulanan lebih dari 0? Apabila bunga bulanan lebih dari 0, maka sistem akan memperhitungkan cicilannya dengan rumusan yang lebih kompleks dibandingkan dengan bunga bulanan yang kurang dari 0. Dari perhitungan cicilan ini, kita dapat mengetahui total bayar, total bunga, dan sisa uang pengguna. Sehingga, sisa uang pengguna mendapatkan dua putusan. Apakah sisa uang pengguna kurang dari sama dengan 10% gaji, atau sisa uang pengguna lebih dari sama dengan 10% gaji. Apabila sisa uang pengguna kurang dari 10% gaji, maka sistem akan mengeluarkan alternatif berupa tenor alternatif dan cicilan alternatif. Namun sebaliknya, apabila sisa uang lebih dari 10%, maka sistem akan memberikan output berupa besaran cicilan, total bayar, total bunga, dan status aman kepada keuangan pengguna. Nah, penutup dari program ini adalah output berupa perhitungan selesai dan informasi penutup bahwa semoga membantu dalam perencanaan keuangan pengguna. Dan diakhiri dengan selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kami merealisasikan flowchart tadi menjadi sebuah program dengan kode Python. Yang pertama, dari flowchart kita disuruh menginput kelima hal ini. Nah, maka dari itu kami membuat 5 variabel dengan nama yang sama. Kemudian kami menentukan tipe data dari setiap variabel, di mana untuk pinjaman, lama cicilan, gaji, dan pengeluaran, kami menggunakan tipe data integer karena mereka itu menggunakan bilangan bulat. Kemudian untuk bunga tahunan, kami menggunakan tipe data float karena bisa desimal. Kemudian kami menambahkan perintah input agar pengguna dapat menginput datanya. Kemudian flowchart diarahkan ke proses bunga bulanan. Di sini kami tidak menggunakan variabel bunga bulanan, tetapi kami menggunakan rate karena lebih mudah. Kemudian kami masukkan rumus sesuai pada flowchart. Kemudian di sini flowchart mengarahkan kepada decision, maka dari itu kami menggunakan fungsi if else, di mana kalau if rate lebih dari 0, maka menggunakan rumus seperti yang di flowchart. Kemudian jika tidak lebih dari 0, maka kami menggunakan rumus yang seperti di flowchart juga. Selanjutnya flowchart mengarah kepada proses menghitung total bayar. Maka dari itu kami membuat variabel total bayar dan memasukkan rumusnya. Kemudian flowchart mengarahkan untuk menghitung total bunga, maka kami membuat variabel total bunga juga. Dan selanjutnya flowchart mengarahkan pada proses menghitung sisa uang. Kemudian kami membuat variabel sisa uang juga. Selanjutnya flowchart mengarah ke decision lagi. Dalam kode Python ini sedikit berbeda karena kami mendahulukan output cicilan, total bunga, total pembayaran, dan sisa uang dulu pengguna. Kemudian baru kami menggunakan decision. Mengapa? Karena menurut kami pengguna harus tahu dulu bagaimana keadaan keuangannya dengan menggunakan waktu cicilan yang awalnya dimasukkan pengguna. Jika tidak aman, maka baru kami akan memberi kata-kata status rawan dan baru kami merekomendasikan tambahan waktu untuk menyicil. Kemudian sebelum selesai, flowchart mengarahkan kepada output perhitungan selesai. Semoga membantu dalam perencanaan keuangan Anda. Maka dari itu kami menggunakan menu print untuk mengeluarkan output tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kode program ini bekerja. Nah, program ini sendiri menganalisis kelayakan pinjaman dengan algoritma finansial berbasis if or else. Pertama, bunga tahunan dikonversi ke bulanan, lalu cicilan dihitung dengan rumus annuity. Setelah itu dihitung total pembayaran, total bunga, dan sisa uang bulanan. Hasil evaluasinya ditentukan oleh kondisi, yaitu jika uang lebih dari 10% gaji, maka statusnya aman, dan jika sisa uang kurang dari 10% gaji, maka statusnya rawan. Dan program dapat memberikan alternatif serta solusi. Pada uji coba pertama ini, kami memasukkan pinjaman, bunga per tahun, lama cicilan, gaji per bulan, dan pengeluaran sebagai berikut. Nah, ini lalu program menghasilkan cicilan sebagai berikut. Karena sisa uang bulanan lebih dari 10% gaji, maka statusnya di sini aman. Lalu pada uji coba kedua, kami memasukkan pinjaman, bunga per tahun, lama cicilan, gaji per bulan, dan pengeluaran sebagai berikut. Lalu program menghasilkan cicilan sebagai berikut. Nah, di sini sisa uang bulanannya itu minus 2, juta sekian. Nah, program masuk ke kondisi else dan menampilkan status rawan. Lalu memberi saran untuk memperpanjang tenor menjadi 48 bulan, sehingga cicilan di sini turun menjadi 2, sekian juta per bulan. Nah, dari kedua uji coba tersebut, kesimpulannya adalah hasil sangat dipengaruhi oleh pinjaman, bunga, serta pendapatan per bulan. Nah, program ini sendiri tidak hanya menghitung cicilan, serta saran keuangan yang realistis.